Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, manaziri kalami wa mazahiri syifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata mi yaumina hadha ila yaumin nahda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menghidupkan kita kembali sehingga kita sampai pada pagi yang cerah ini. Salam dan salawat tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi Litashibin Nufus Al-Arif Billahi Ta'ala Sayyid Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau juga adalah penulis daripada kitab Al-Hikam yang banyak menjadi rujukan oleh ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama tasawuf atau dalam bidang tarekah. Sebelum kita lanjut, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau Ibnu Athaillah ini. Kita sama-sama membacakan dulu suratul Fatihah kepada guru-guru dan beliau yang sambung sanad silsilahnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa syaihi wa jami'i syaihi ahli tariqatil khalwatiyah, khususan ila ruh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang pertama pada kitab ini adalah at-taubatu ilallah, atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana taubat itu dari segi bahasa adalah kembali. Apa yang dituliskan oleh guru kita ini Ibnu Athaillah ini di dalam Tajul Arus ini, ayyuhal abdu utlubut taubata minallahi fi kulli waqtin fa innallaha ta'ala qad nadabaka ilaiha. Faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayyuhal abdu, wahai para hamba, utlub at-taubata minallahi fi kulli waqtin, tuntutlah taubat kepada Allah atau carilah jalan untuk bertobat kepada Allah di setiap waktu. Fa innallaha ta'ala qad nadabaka ilaiha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menganjurkan untuk bertaubat. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, seluruhnya wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Sahabatku sekalian, dituliskan oleh guru kita ini Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan beliau mengutip ayat surah An-Nur ayat 31 ini yang isinya adalah bagaimana kita senantiasa berusaha untuk kembali kepada Allah setiap waktu. Jadi taubat itu bukan sekedar 5 waktu atau bukan sekedar membaca istighfar 70 kali dalam satu waktu, tapi taubat yang sesungguhnya adalah selalu merasakan kehadiran Allah dan selalu melatih diri kembali kepada Allah
setiap waktu, bahkan setiap tarikan nafas, bahkan setiap kedipan mata. Bagaimana caranya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli zikir. Taubat di sini termasuk adalah bagian daripada mengingat Allah, maka bertanyalah kepada ahlinya. Ahlinya itu ialah guru-guru kita yang sambung sanad silsilahnya kepada Rasulullah. Makanya kita sangat dianjurkan untuk berguru, sangat dianjurkan untuk mencari mursyid pembimbing akan mengajarkan kita taubatan nasuha atau taubat yang sebenarnya taubat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita ini pula mengutip wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kata taubat di sini disandingkan dengan kata mensucikan diri. Jadi kalau umpamanya kita misalnya berhadas besar, kita harus mandi janabat atau mandi besar. Itu membersihkan badan kita. Sementara untuk membersihkan batinia kita, itu adalah dengan mensucikan hati, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita pun mengutip wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la yuganu ala qalbi, sesungguhnya saya pastilah diliputi awan yang gelap hatiku. Jadi Nabi menggambarkan hatinya ibaratnya diliputi oleh awan yang gelap. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marra, dan sesungguhnya saya pastilah akan memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Jadi Nabi menggambarkan bahwa hati yang gelap itu adalah ibaratnya diliputi oleh awan hitam atau awan yang gelap. Agar langit menjadi cerah, maka Allah akan mengirimkan angin untuk mendorong awan tersebut. Awan tersebut bisa berpindah ke tempat lain kemudian turun hujan sehingga tempat itu menjadi cerah, atau awan tersebut akan menjadi air hujan dan turun di tempat itu, namun setelah hujan itu kembalilah langit menjadi cerah. Nah, Nabi menggambarkan bahwa hati yang diliputi oleh awan gelap itu akan kembali cerah dengan dihujani. Dihujani apa? Dihujani dengan istighfar. Nabi minimalnya 70 kali sehari. Jadi istighfar itu sama dengan kita menurunkan hujan rahmatnya Allah ke dalam hati kita, sehingga sebentar hati kita kembali menjadi terang, menjadi cerah sebagaimana langit yang cerah. Itu istighfar. Nah, kalau Nabi beristighfar dalam sehari itu 70 kali, yang Nabi sendiri adalah maksum, diampuni segala dosanya, dijamin selamatnya. Apatah lagi kita ini manusia yang penuh nista, penuh dengan dosa-dosa. Tentunya akan lebih baik lagi jika lebih daripada 70 kali itu. Kalau menurut kepada Nabi memang 70 kali, tapi ada ulama kita yang justru mengatakan usahakan 100 kali. Nah, baik istighfar maupun zikir yang lain itu adalah ibarat obat yang mempunyai dosis. Ketika umpamanya kurang dari dosisnya, maka jangan mengharapkan kesembuhannya. Nah, tapi minimal istighfar di dalam setelah salat itu minimal kita beristighfar 3 kali. Kalau dalam satu kali duduk ada yang beristighfar sampai 70 kali, ada yang 100 kali, maka kita juga berusaha untuk melatih beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena kita tidak pernah tahu dosa apa yang kita lakukan disengaja atau tidak disengaja. Mungkin perkataan yang sia-sia, mungkin pandangan yang sia-sia, atau pendengaran yang sia-sia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjut oleh beliau guru kita Ibnu Athaillah, wa in aradta taubata, lalu jika kamu hendak bertaubat, wayam bagi laka, maka hendaklah kamu alla takhluwa minat tafakkuri tawali umrika,
Hendaklah kamu tidak mengosongkan diri dari berfikir di sepanjang usiamu. Tidak mengosongkan diri dari tafakkur di sepanjang usiamu. Fatafakkar fima sana'ta fi naharika, maka renungkanlah pada sesuatu yang telah kamu perbuat di siang harimu. Fa in wajadta ta'ata fashkurillaha 'alaiha. Lalu jika kamu menemukan ketaatan pada siang hari itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan itu. Wa in wajadta ma'siyata wa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka. Dan jika kamu menemukan kemaksiatan pada siang itu, wastaghfirullah wa tub ilaih, maka fawabbik, maka kecamlah dirimu, wastaghfirullah wa tub ilaihi, dan mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang diajarkan oleh beliau ini adalah bertafakkurlah di malam hari. Tapi artinya apa yang kita lalui di siang hari itu, di malam harinya kita bertafakkur. Kalau kita menemukan ketaatan siang hari itu, di malam harinya dalam tafakkur kita bersyukur, bukan malah ada rasa bangga dengan ketaatan yang kita lakukan. Bersyukur kenapa? Karena hakikat perbuatan baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menemukan kemaksiatan, maka kecamlah dirimu sendiri. Jangan mencari kesalahan orang lain, atau jangan mengatakan ini saya melakukan karena pengaruh ini, pengaruh ini. Sesungguhnya itu adalah ketidakmampuan kita sendiri bertahan terhadap godaan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita menemukan kemaksiatan siang hari itu, dalam tafakkur kita di malam hari, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la majlis sama Allah, karena sesungguhnya tidak ada majelis bersama Allah, tidak ada ruang dan waktu bersama Allah. Anfa'u laka min majlisin, yang lebih bermanfaat bagimu daripada majelis tuwabbihu fihi nafsaka, yang kamu sendiri mengecam dirimu sendiri, menyalahkan dirimu sendiri. Jadi kita dilatih untuk selalu mengakui kesalahan. Tentunya karena selalu mengakui kesalahan, maka ini pula akan melatih kita untuk tidak membanggakan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, saya kira demikian dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Semoga Allah mempermudah kita dan memanjangkan umur kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.